Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan berbalik menguat signifikan dan kembali menembus di atas level 6.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 87883723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan secara teknikal hari ini berbalik menguat setelah di sesi pertama. Pada pembukaan pagi tadi sebenarnya melanjutkan pelemahan ke 6.100-an. Pak Joshua, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini cukup signifikan Pak Joshua? Ya, pembalikan arah hari ini setelah turun yang sampai lebih 6% itu memang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dan mulai di stokastiknya sudah mulai berada di atas area jenuh jual, menunjukkan adanya potensi penguatan. Kalau apalagi ke depannya melewati 6470 itu mengkonfirmasi terbentuknya bullish divergence sehingga adanya kemungkinan menguat lebih lanjut. Untuk target selanjutnya support dan resisten di berapa Pak? Untuk support sekarang di area sempat dia bentuk shadow panjang kemarin di 5.990-an, tapi kalau bicara resisten selanjutnya di 6.700 jika dia melewati 6470. Ya, dari sisi sentimen Bank Indonesia, tadi pun juga kita sampaikan kembali mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Kemudian nanti malam atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, The Fed akan mengumumkan suku bunga acuannya di pertemuan Maret. Dengan proyeksi juga akan mempertahankan. Seberapa besar sentimen ini mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan selanjutnya? Saya rasa kalau sentimen ini market sudah cenderung price in ya, karena ternyata dari yang itu peluang pasar juga sudah menilai untuk mempertahankan suku bunga, dari The Fed juga sering ngomong dan mempertahankan suku bunga, dan BI juga sudah diekspektasikan sesuai dengan konsensus juga terkait dengan suku bunga ditahan 5,75. Jadi saya rasa tidak berpengaruh besar, lebih pengaruh besarnya adalah kebijakan nanti ya terhadap perang dagang yang dilontarkan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara. Oke, lebih ke arah pidato Powell ya Pak? Kedepannya akan seperti apa dan dampak dari kebijakan tarif yang sudah berlaku di Amerika Serikat. Saham-saham konglomerasi hari ini kembali menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke DCII Pak. Hari ini berbalik arah, auto reject atas, menguat di atas 20%. Analisis dan rekomendasi Anda untuk DCII? DCI ini setelah dia turun panjang, akhirnya dia mantul di area technical yang bisa rebound di EMA 34-nya dengan cukup rapi, sehingga kami melihat adanya kalau masih bertahan di support 92.650, ada kemungkinan menuju ke area 159.000 kembali. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk DCI dan juga profil resiko bagi para investor yang ingin berpartisipasi dengan harga premium saat ini Pak? Kalau bicara profil resiko, jelas ini yang volatilitasnya tinggi. Satu pergerakan candle saja seringkali sampai double digit persennya. Jadi sesuaikan untuk size-nya mungkin diperkecil karena resikonya cukup besar. Kalau bicara terkait dengan potensinya ini bisa ke 159.000, itu masih ada kemungkinan ke sana. Baik, penutupan hari ini di 138.950 menguat di 19,99% dan kembali menyentuh auto reject ke atas hari ini setelah mengalami auto reject bawah di 2 hari perdagangan beruntun. Selain dari teknologi, saham konglomerasi Toto Sugiri yang hari ini melusat, saham-saham grup Prayogo Pangestu yang hari sebelumnya menjadi pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan, hari ini rata-rata pada rebound Pak. Kita langsung ke TPIA, Pak Joshua. TPIA kemarin pelemahannya paling dalam dan hari ini tampaknya penguatannya paling signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Analisis Anda untuk TPIA? Kalau TPIA ini masih di bawah daripada candle penurunan kemarin, dan memang kalau lihat secara teknikal ini masih cukup bearish. Kalau untuk TPIA yang saya lihat agak menarik tuh dari grup PP yang tadi mengalami rebound lebih ngarah PTROC yang cukup menarik karena masih trennya bullish ya. Baik, kita akan coba ulas TPIA terlebih dahulu Pak. Analisis kalau dan TPIA rekomendasinya. Itu kita lihatnya cenderung pergerakannya masih bearish. Jadi kalaupun menguatnya ke level resisten terdekat yang kita bisa lihat di angka 6.650. Dan supportnya sekarang ya di area candle hari ini di low 5.300 rupiah. Baik, rawan profit taking? Ya, rawan profit taking di area inside bar-nya yang masih tertahan di high kemarin.
Baik, penutupan hari ini di 6.125 menguat di 12,90%. Langsung saja kita ke PTRO, Pak Joshua. Ya, untuk PTRO sendiri yang kita lihat dari walaupun turunnya memang cukup dalam mengikuti yang lain, tapi hari ini mulai ada tanda-tanda rebound, dia bergerak di EMA 200-nya, kemudian setelah bergerak tuh ditahan di sana, dan udah golden cross juga di stokastik di area jenuh jualnya, sehingga kami nilai ada potensi menguat lanjutan ke level mungkin resisten 2750 sampai 2800-an. Masih direkomendasikan entry, Pak, untuk PTRO? PTRO kelihatannya masih ada potensi menguat sih, jadi kemungkinan untuk entry dan melanjutkan penguatannya ada ruangnya ke level yang tadi kita sampaikan. Oke, entry di level berapa? Di level sekarang pun masih cukup menarik dengan adanya pembatasan resiko di sekitar level Rp2.050. Baik, Rp2.050 cukup lebar ini. Penutupan hari ini di 2620 menguat di 8,71%. Selain dari saham-saham konglomerasi, Pak Joshua, beberapa perbankan big cap terutama memasuki perdagangan sesi kedua, dorongannya semakin signifikan. Ada BMRI ini menguat di 3,31%. RUPS pada minggu depan 24 dan 25. Analisis dan rekomendasi untuk BMRI. Kalau BMRI ini dibanding yang lain cukup menarik ya. Dari sisi teknikalnya kita bisa lihat tidak hanya dari RUPS yang biasanya mendekati kumdet, itu ada mengalami keningkatan juga kalau nanti ada ke depan bagi dividen. Itu kalau kita lihat ada potensi dia menguat ke level 5.000 karena ada secara teknikal bentuk pola divergence, yaitu bullish divergence. Jadi terbentuknya pola ini biasanya mengantarkan adanya potensi penguatan. Jadi kita melihat potensi penguatan ke level Rp5.000 selama dia stay di atas area 4.300. Ya, penutupan hari ini di 4.680. Intraday sempat ke 4.700, Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat lanjutan penguatan? Resisten selanjutnya di berapa, Pak? Tadi kalau kita lihat resisten terdekat itu ada di nggak nyampe 5.000, tapi terdekat di area 4.800 sampai 4.850 di area sana terdekat. Baik, penutupan hari ini di 4680 menguat di 3,31%. Analisis dan rekomendasi beberapa saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Joshua, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.